menikmati kuasa hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Masih semangat? Boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Ada yang mau ngomong nggak buat jemaat? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan kita ajaib. Amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, memegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau pegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Janjimu, janjimu terdapat di jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikan Engkau, ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu jalan kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan berkata di dahiku, janjimu, janjimu terdapat di jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikan Engkau, ku menantikan, berikan kekuatan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Kami aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanmu, jalanku di atas jalan-jalanmu, rancanganmu melebihi rancanganmu. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Coba katakan, bukan firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu kami aman, bukan aman dalam-Mu sekali lagi, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Duduk. Langsung lanjut. Langsung lanjut.
dangdut. Waduh. Ya, masa mau Kita nggak dangdutan dulu, itu aja deh. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Happy lah. Jadi setiap bulan ketentuannya di dangdut ya, ada dangdut ya. Kan pasta. Oke. Kalau lagu ini nggak enak kalau duduk berdiri nih. Sayang Tuhan.
tiadakan aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kau padanya besar, bagaikan bintang pendek, berbiara binatang pendek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kau padanya besar, bagaikan kakinya pendek, berbiara binatang pendek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Oke, apa? Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, harus tinggalkan depan. Glory bagi sang raja. Maju ke depan. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory,
3 menit ambil napas dulu. Ya. Biasanya hari kedua ini oksigen udah agak mantap. Napas, terus kita akan berikan persembahan. Salam. Halo. Sebelum doa persembahan, saya mempersaksi sedikit tentang memberi. Saya latih apa gini, kita walaupun udah sering berdoa puasa, kalau kita pelit juga percuma ya. Betul nggak? Ya kan kita kan kaya ya, diberkati Tuhan ya. Betul lah. Kalau kita diberkati Tuhan, kita berhak untuk memberi. Ya kan, kecuali kita mau benar-benar miskin. Ya kan selamanya miskin jadi nggak bisa memberi. Orang miskin juga harus memberi sebenarnya, baru bisa. Kalau kita mau menanam, pasti nanti kan taburannya besar ya, tuaiannya besar. Ya kan itu contohnya seperti itu. Kalau kita nanam pohon jeruk, kan 1 biji jeruk, hasilnya berapa? Bisa 1000 kan, banyak kan? Nah itu seperti selalu saya galakan, saya bilang di sini, kalau nggak mau nabur di sini itu rugi sebenarnya. Saya sih ngomong fair aja, doa puasa di sini tuh selalu rugi kok. Maka itu saya menjelaskan kita udah berpuasa di sini, kok kita nggak menabur rugi kok terus terang kita. Kita kan udah bilang, saya udah bersaksi. Saya bilang kalau belajar memberi di sini itu ladang subur. Bukan saya menggalakkan, saya bilang jemaat tuh nggak dengar, saya bilang kan gitu kan. Berpuasa, benar nggak berpuasa gitu. Kalau kita berpuasa berarti ada suara Tuhan yang harus kita belajar memberi. Paling susah itu memberi kok. Kenapa saya bilang dari dulu pagi sempat memberi? Karena sebelum saya jadi pengurus pun, saya dulu ingat tuh, saya selalu dari orang saya lagi di KPNRI, saya bilang gimana mau memberi, saya bilang memberi tetap persembahan, tetap memberi. Tapi saya juga belajar dengan sendirinya kita menabur. Saya beli nggak mahal kok dulu. Saya hanya beli pisang kok. Di pisang banyak lah jumlah jemaatnya hampir 100. Anggaplah 150. Berarti harus beli berapa sisir pisang kan, seperti itu kan. Semua kebagian kok satu-satu saya kasih. Pisang ambon lumut. Ya Pak Aput ya. Seperti itu Pak Aput ya, saksinya Pak Aput. Pak Aput berarti bukan orang ini, orang lama juga. Terus terang aja, udah lama doa puasa. Kalau seperti itu pasti Tuhan jawab. Pergumulan semua punya pergumulan. Ada yang mesti bayar anak sekolah, ada yang mesti bayar kontrakan. Udah doa puasa, kencang di doa puasanya. Minta sama Tuhan, minta yang gue kenal lu katanya. Benar nggak? Ini kan pengennya kan dia dikenal sama Tuhan. Kayak kemarin khotbahnya kan banyak tuh hamba Tuhan Rasul bilang, gimana mau dikenal seperti itu. Dan doanya jangan minta yang gimana pasalnya? Yang minta-minta mulu ya. Iya, tapi nggak mau ngasih, gimana mau ini masalahnya ya, benar ya? Saya contohnya begini dah, kita bukan apa, kita nginep di sini 3 hari. Berapa duit sih 3 hari kita nginep? Anggap 300.000 ya. Setuju nggak? Satu orang 300.000, kasih 300.000. Kan persembahan kan ada berapa kali? Bagi aja pakai 300.000 ada dalam sebulan. Gak usah banyak ya. 3 hari sama 3 hari, nah, kan sebulan sekali kan 3 hari di sini. Itulah kasih coba, nggak mungkin nggak diberkatin kok. Kalau 300.000 kan berarti kita anggap bayar yang nginep ya. Betul, tapi hadirat Tuhan kan nggak dibayar ya. Kan dapat hadirat Tuhan di sini. Kita udah berpuasa. Yang susah kan orang dapat hadirat Tuhan. Saya bukan menekankan untuk memberi, terus terang aja saya bilang, kalau nggak memberi nggak akan kita bisa menuai. Ya kan, kalau kita nggak menanam kita nggak akan bisa. Aneh, betul lah, ya. Itu pasti. Oke, selalu saya galakan seperti itu. Sekarang selalu diingatkan sama Tuhan. Saya bilang, iya, jemaat ada juga mungkin waktu di gereja giliran persembahan keluar. Ada kan gitu kan, ada macam-macam kan persembahan keluar, nggak ikut. Apalagi kalau persembahannya online, udah susah tuh membayar pakai online, bener nggak? Di sini aja yang bayar pakai cash aja susah, ya kan? Saya nyatakan seperti itu karena saya bilang selalu di sini rugi, nggak pernah untung. Itu aja. Biar jemaat yang udah hadir di sini spesial belajar. Jangan kata ini kata Roh Kudus harus berapa saya memberi.
Ya kan gitu kan, bicara aja sama Roh Kudus. Nggak mungkin Roh Kudus nggak bicara sama kita yang udah berpuasa 3 hari di sini. Pasti, saya yakin kok, pasti semua bicara ke kita. Apalagi yang tak bayar perpuluhan itu udah luar biasa. Perpuluhan harus dibayar. Apalagi persembahan biasa, hanya persembahan ucapan syukur yang itu wajib. Itu aja. Kalau nggak ngasih persembahan biasa, apalagi bayar perpuluhan, apalagi yang digalakan bawa sulung, wah luar biasa. Itulah. Ya, saya nggak marah. Teman ini ladang subur. Kita udah berpuasa di sini. Kalau kita nggak memberi, paling susah tuh memberi kok. Puasa dilakukan gampang, tahan lapar kok. Jangan mau ngasih duit bingung. Mau ngasih persembahan di sini. Ya. Pokoknya digalakan kalau bisa di sini pun jangan suka bawa makanan, kasih aja persembahan kemari. Ya kan kadang suka ada yang suka bawa makanan untuk apa, untuk bebas atau takut atau kayak istri. Nggak perlu, kita udah aturin di sini kasih persembahan. Karena tiap bulan di sini kita selalu, bukan kita kekurangan ya, Pak Gembala sudah jalan tetap sejalan. Itu aja. Ya tetap kita bilang, kita kalau hitungan bisnis kita rugi. Tapi Tuhan tetap cukupkan. Amin. Tuhan mau cukupin. Kalau jemaat di sini mau menabur itu lebih baik. Karena terus terang yang bikin nabur di sini yang berhak hanya kita ini. Orang lain nggak bisa nabur di sini. Oke, dan Yesus memberkati. Silakan. Salam, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Untuk sesi yang hari kedua ya Tuhan, yang terakhir ini ya Tuhan, kami akan memberi ya Tuhan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan memberi hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan, Kau cukupkan semua Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang membeli ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah utang ya Tuhan, Kau akan membalasnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membeli dengan sukacita ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan membawa persembahan saudara.
mendengarkan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Maju. Yang pertama kali hadir prioritas Ada? maju dulu. Ya. Silakan maju. Perkenalkan diri. Saudara. Ya. Nah, Sujon. Dari gereja mana? Terus yang bawa siapa? Status kalian. Terus nggak usah statusnya. Salam Bapak Ibu semua. Halo. Nama saya Ibu Debi. Saya asal dari Bekasi di Gereja Wisata. Saya berasal dari Gereja Tiberias Indonesia. Itu saja. Yang bawa Ibu Nurjana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Nama saya Ibu Sofi. Saya dari GBI Keren Wisata Keren 8. Yang bawa Ibu Debi sih, yang saya tahu Bu Debi dari Ibu Nurjana juga. Salam semuanya. Nama saya John Ambulia. Saya dari Gereja Keluarga Allah dari Tangerang. Yang bawa saya ke sini Bapak Usono. Pujian ya Pak Ya. yang baru pertama kali datang. Pujian. Harus nyanyi. Gampang aja. Mic-nya lagi. Ambil lagi Bu. Ya, itu ambil aja. Engkau ada bersama
kesaksian. Puji Tuhan. Berikutnya kita buka ruang kesaksian ya. Sama dulu boleh. Yang pertama kali datang dulu Boleh. bersaksi. Ibu boleh? Ya. Ya. Setelah kesaksian pujian, kesaksian pengalaman hidup bersama Tuhan. Dekat kamera pikiran TV. Saya mau bersaksi akan kasih Kristus dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga dari hamba Tuhan juga, tapi di kehidupan saya berumah tangga, Tuhan proses saya yang mana suami saya profesi seorang pelaut, jadi dia lagi proses Tuhan, jadi dia lagi pergi, tapi itu tidak mengurangi sukacita saya. Nah, saya tetap berharap bersandar sama Tuhan, karena hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menolong saya. Jadi walaupun proses itu masih berjalan dan belum dijawab dengan jawab sama Tuhan, saya tetap mengucap syukur. Terima kasih. Selamatkan diri masing-masing. Selamatkan masing-masing Bu Sofi. Lalu yang berperang. Iya. Puji Tuhan, saya menyaksikan perjalanan saya dengan Tuhan. Baru juga saya ingat sih, beberapa waktu yang lalu, saya sempat sakit ginjal. Saya berpikir, Tuhan, saya mesti ke dokter dulu supaya saya tahu bagaimana apa sakitnya, baru saya berdoa kayak gitu. Begitu ini ya, kebetulan pas waktu itu dokternya udah ini ya, terus dibilanglah infeksi kiri kanan. Nah waktu itu saya memang benar-benar di tenggorokan mau makan tapi di perut nggak terima, dan itu saya cuma bisa celentang, nggak bisa milih karena ini sakitnya luar biasa. Dokter kasih saya obat untuk 3 hari doang, kalau memang ada perubahan dirawat. Tapi yang puji Tuhan, yang cara Tuhan ya bekerja luar biasa. Akhirnya saya nggak tahu bagaimana caranya, saya memuji Tuhan tiap hari. Tiap hari lagu apa aja saya puji-pujian terus. Mau itu tinggal refnya doang, mau dihafal atau nggak hafal. Saya terus memuji dari pagi siang sampai sore. Mungkin satu hari tetangga mungkin nih orang berapa kaset dikeluarin setiap hari kali ya. Tapi pas satu hari saya sadar, iya ya, aku kan sakit, hilang sampai sekarang. Dari itulah jadi saya bilang ternyata itu Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Tadi firman pagi kemarin dibilang senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian, dan itu menyambung banget. Sebelum terima kasih Tuhan Yesus baik. Apapun yang jadi pergumulan kita anak-anak Tuhan, Tuhanlah jawaban bagi setiap kita. Dan kedatangan saya di sini adalah ingin memperlengkapi saya lebih lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih dan memberkati. Belum katanya belum. Ada waktunya kumpulin. Katanya belum saatku, Bapak Ibu. Oke, yang lain kita kasih kesempatan ya Pak. 1 bulan berjalan pasti ada kesaksian. Perjalanan hidup bersama Tuhan. Ada yang mau bersaksi, silahkan. Saya persilahkan. Ya, silahkan maju. Di tengah. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Meliawati. Saya ini yang ketiga ya, datang yang ketiga untuk doa puasa. Jadi di yang kali kedua itu ya, dari kemarin juga Pak Amil sempat bilang ya bahwa kita harus menyadari kelemahan kita. Saya sadar waktu kecil juga saya tinggal di dua keluarga dalam satu rumah, di mana gesekan itu sangat mudah terjadi. Nah, jadi dari kecil tuh udah seperti mudah untuk tidak menyukai orang ya. Mudah tidak menyukai orang gitu. Jadi sampai dibawa ke dalam pekerjaan juga. Jadi kalau misalnya saya udah nggak suka sama
teman kerja itu gampang untuk resign, cari kerjaan lain gitu. Tapi ya setelah menikah Tuhan proses, tidak semudah itu. Terus intinya itu sampai ke maksudnya dalam pekerjaan misalnya. Dalam pekerjaan di tahun 2019 itu Tuhan kasih kerjaan yang nggak perlu ketemu terlalu banyak orang. Jadi lebih sering WFH, dan ini rekor terbaik dalam pekerjaan saya dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2026 tidak pernah resign. Ya, puji Tuhan, Tuhan tahu gitu ya. Tapi tidak berhenti di situ. Tuhan proses terus kelemahan saya. Saya sadar sangat sulit untuk mengampuni ya sebelumnya. Sampai Tuhan, aku udah capek Tuhan kalau perkataan orang yang negatif itu selalu remind gitu dalam pikiran. Bukan keinginan saya. Orang pasti bilang udah berhenti, nggak perlu mikirin itu. Tapi itu nggak mudah, nggak dalam kontrol saya gitu untuk mengendalikan pikiran itu. Sampai sempat saya jadikan seperti sebuah proyek yang khusus gitu. Tuhan, aku mau berhenti dari pikiran-pikiran negatif seperti itu. Sesuatu yang pada saat malam bisa tidur, Tuhan terima kasih aku mau istirahat, tapi bangun udah dengan pikiran terintimidasi lagi gitu. Gak enak banget. Sampai saya cerita sama suami juga, udah lu gak perlu pikirin lagi. Tapi itu gak bisa gitu, buat saya sendiri tuh kayak gak bisa. Bukan saya yang mau juga gitu ya, tapi gak bisa. Sampai ya Tuhan proses. Terima kasih juga Bu Kartika juga semenjak saya di Bogor sering bilang, Mel ada doa di sini, Mel ada misalnya seminar di sini, ngajak-ngajak gitu. Dan itu tuh memperlengkapi saya sedikit demi sedikit. Apa yang kurang Tuhan tahu, perlengkapi terus gitu. Mel, kamu harus mikir kayak gini. Mel, kamu harus pegang firman Tuhan misalnya. Oke, kamu tuh sering lupa, makanya kamu harus lebih sering lagi gitu ya, baca firman Tuhan dan memperkatakannya. Jadi menggantikan alam bawah sadar saya yang negatif dengan pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah, kembali tadi kemenangan saya di doa puasa yang kedua ini, saya punya masalah sama tetangga. Jadi telinga ini sangat sensitif gitu. Mungkin dia hanya berbisik di sana, tapi buat saya terdengar sangat jelas dan selalu negatif. Gitu. Jadi otomatis tersinggung gitu ya, nggak enak. Pikiran negatif jadinya karena tersinggung itu. Itu sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Nah, kemarin setelah pulang dari doa puasa itu, yang kedua ini, saya ada damai sejahtera saat masuk rumah, dan saya tuh bisa seperti telinga itu ditutup gitu ya. Saya nggak connect lagi sama mereka gitu. Kalau bisa bilang alam roh seperti sesuatu yang dipotong, koneksi saya tuh nggak connect lagi sama mereka gitu. Memang kalau misalnya nyapa untuk berbicara sih saya nggak ada masalah. Jadi saya mau bilang ada kemenangan. Saya teringat maksudnya ada hal-hal yang tidak bisa kita lawan secara daging ya, tapi bekerja secara alam roh gitu. Nah, saya tuh merasa kemarin Tuhan sudah mengangkat saya, jadi saya lebih bisa mengendalikan diri. Oke, nggak apa-apa mereka mau bilang apa, tapi saya Tuhan terima kasih tidak tersinggung ya, saya tidak terpancing gitu. Dan saya lihat ini karena doa puasa juga gitu, jadi sesuatu yang tidak bisa kita menangkan secara logika berpikir dan kekuatan daging, Tuhan kasih gitu lewat doa puasa ini. Jadi puji Tuhan, ada kemenangannya. Saya yakin Tuhan juga sangat mau memberikan setiap kita tuh kemenangan saat kita tahu kelemahan kita di mana dan kita mau berproses gitu. Nggak ada yang terlalu sulit lah buat Tuhan. Percaya. Terima kasih. Puji Tuhan, ini enak nih dengarnya Pak Ornel. Ada kemenangan, ya kan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, berikutnya lagi yang udah menang. Ya, silahkan Pak Thomas. Saya mau kesaksian berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Alex ya. Ini masalah uang langsung saja poinnya. Tetapi perhatikan, sebelum saya sampaikan 3 kesaksian, saya mau kasih kalimat ini. Orang pengen nabur tapi nggak menuai. Kira-kira apa? Bapak-bapak ada yang bisa jawab? Menuai tanpa menabur. Maling. Menuai tanpa menabur itu maling. Bener nggak? Nah, saya mau ada
3 kesaksian berkaitan dengan keuangan. Yang pertama gini, waktu saya di Mentawai kan ditargetkan 6 bulan pelayanan penginjilan. Lalu saya mencapai 8 bulan. Yang menyaksikan tentang keuangan juga. Jadi saya di pulau sendiri, pulau terpencil namanya Briulo. Lalu gembala wilayah bilang gini, Thomas, nanti pokoknya setiap minggu persembahan seberapapun kamu potong 1/10 kamu pakai. Nah padahal saya kan sendiri Bapak, bisa saja saya akal-akalin. Dan persembahan itu paling tinggi itu waktu itu 10.000 tuh wah udah paling tinggi itu. Jadi misalnya ada 7.000 saya potong 700 untuk saya. Kan waktu itu masih 91, 92 masih besar. Jadi saya setia perpuluhan, ya 10 itu saya pakai. Lalu selebihnya masuk kas untuk wilayah, nanti disetor setiap bulan sekali naik sampan ke kecamatan Sioban. Saya lakukan dengan setia. Sebenarnya kalau saya mau akal-akalan bisa, tapi setiap saya mau akalin itu kayak ada mata tuh ngeliatin, ayo jujur gak gitu. Serius. Nah karena saya setia gitu, kemudian saya ngomong gini. Nah suatu kali hari Minggu khotbah, ibu bapak saudara kekasih Tuhan, kan nggak hanya yang saya ngitung, nanti saya setorkan ke bendahara dulu baru masuk kas. Nanti minggu depan persembahan kita 50.000. Wah mereka tepuk tangan. Habis itu habis ngomong itu saya mikir, dari mana 50.000 ya? Dan itu besar kalau gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba ada tamu dari Jakarta, adiknya seorang yang punya kopra di situ, punya warung kopra segala macam, bisa-bisanya datang ke Mentawai, ke pulau di mana saya melayani, dan benar ketika selesai persembahannya 50.000 Bapak Ibu. Waktu itu besar banget itu. Terus pas kita itu sama bendahara, wah bisa begini ya. Dan puji Tuhannya selain itu sebelum Pak Saribu, saya ingat itu marganya Pak Saribu, sebelum ke Jakarta, selain persembahan banyak, saya juga dikasih sama dengan jumlah persembahan 50.000. Wah itu besar banget itu. Waduh, seumur pelayanan pegang 50.000 itu besar. Jadi apa? Kesetiaan, kejujuran dalam mengelola uang Tuhan percayakan. Selain untuk operasi gereja, saya pribadi juga diberkati. Waduh, luar biasa. Itu satu. Yang kedua, ibu bapak pernah tidur di atas uang nggak? Pernah ya? Ini letterlock ya. Saya bukan pengusaha, tapi saya pernah tidur di atas uang. Kapan? Waktu saya gabung dengan Tiberias. Tadi siapa yang dari Tiberias? Waktu Tiberias belum gereja, baru ministry yang terbesar di Jakarta Teater sama Ratu Plaza. Lalu itu kan kota-kota nggak kayak gini Pak Alex, separuhnya lah kota gitu. Terus dari Ratu Plaza Jakarta Teater dibawa ke sekretariat namanya Apotek Borobudur, seberang terminal, seberang rumah sakit Pertamina di situ. Lalu Pak Paryaji yang lain-lain makan dulu. Di situ kan ada warteg tapi bagus enak. Nah kamu tunggu ya, nanti saya pulang saya kasih bungkus. Jadi kamu yang buka-buka persembahan, amplop-amplop perpuluhan persembahan kamu buka. Lah saya kan sendiri Bapak Ibu. Di situ juga diuji. Udah saya kumpulin semua kunci-kunci saya buka. Saya belajar, maksudnya saya praktek. Beneran gak sih orang tidur di atas duit? Akhirnya saya praktek, saya tidur di atas duit. Walaupun bukan duit saya gitu, tapi pernah tidur di atas duit. Lalu saya hitung yang perpuluhan saya pisah-pisahkan, yang ucapan syukur saya pisahkan. Sebenarnya saya bisa ada hati ngomong gini, kamu kan atas gede itu, kamu satu tas itu nggak ada, Pak Panji pasti nggak tahu. Tapi saya tetap takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Nggak bisa saya bisa ngambil dikit. Kalau manusia bisa tuh saya raup gitu, saya masukin ke tas saya, nggak akan dicek sama Pak Paryaji, nggak akan. Tapi tidak tuh. Jadi saya belajar bisa dipercaya Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, Ibu Bapak ngerti nggak kalimatnya gini? Waktu ada orang berdoa di negeri Tuhan, kami mempersembahkan persembahan supaya untuk memperlebar kerajaan Allah. Apa tuh artinya? Nah langsung saya artikan aja biar gak lama-lama. Artinya gini Bapak Ibu, persembahan yang kita persembahkan bisa untuk memberikan kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu bisa memenangkan orang. Contohnya saya yang di depan Bapak Ibu ini.
Waktu suatu kali saya di karet Tengsin ada persekutuan doa yang pimpin namanya almarhum Evangelis Timotius Andisai. Nah ini orang ini pernah menghentikan hujan di daerah Purworejo kampungnya sampai dia disalib, bener-bener disalib loh Bapak Ibu. Karena dia Islam jadi Kristen disalib, ditelanjangin kayak Tuhan Yesus. Almarhum Timotius Andisai tapi udah meninggal. Nah suatu kali saya pulang dari persekutuan itu saya dikasih 50.000 itu tahun berapa juga belum tahun 2000 tuh. Lalu saya pulang ke daerah Kemang Bangka di tempat adik saya karena di Jakarta saya belum punya rumah. Lalu saya naik ojek. Nah pas naik ojek berapa Pak? 20.000 ya sudah saya 20.000 lah. Akhirnya pas sampai di tempat saya kenalan sama tukang ojeknya. Jadi waktu itu masih manual lah, belum ada Grab segala macam, belum ada lah. Kenalan Pak, saya nama saya Thomas ini. Dia juga ya kenalan ya. Dia buka helmnya, dia pakai peci putih. Nama siapa Pak? Dia bilang gini, orang bilang saya Haji. Kok orang bilang? Bapak memang udah pernah ke Haji belum? Pernah. Jadi nama siapa Pak? Pak Haji Afi. Saya masih ingat tuh. Saya kasih 20.000, kemudian saya tambahin dari berkat yang dikasih dari persekutuan doa tadi. Padahal saya nggak khotbah, kesaksian seperti ini aja gitu. Pas sudah saya kasih, saya ya udah, namanya anak Tuhan kan harus lebih ya Bapak Ibu. Jadi 20 dikasih 10.000 lagi, jadi 30. Udah saya nggak mikir. Nggak tanya Pak Haji Afi ini rumahnya dekat persekutuan doa di mana saya bersaksi itu dan yang khotbah Pak Andi saya itu. Udah saya nggak mikir lagi. Beberapa tahun kemudian Pak Andi saya ketemu saya undang khotbah, dia bilang gini, Thomas, ya saya manggilnya Mas, iya Mas Andi, kamu kenal nggak Haji Afi? Oh iya waktu itu saya naik, itu udah 1 tahun lebih, naik ojek bersama dia, sekarang bertobat menjadi anggota persekutuan di sini gitu ya. Terus dia bilang gini, kenapa? Ceritanya katanya ada orang Kristen pakai ojek dia dilebihin 10.000 jadi 30.000. Dia gara-gara itu dia bertobat katanya. Jadi akhirnya Pak Haji Afi cuma gara-gara 30.000 bertobat terima Tuhan Yesus loh Bapak. Itu artinya memperlebar kerajaan Allah. Jadi jangan pelit-pelit kita berikan persembahan. Amin. Itu loh untuk memperlebar kerajaan Allah itu artinya seperti jadi banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itu saja kesaksian saya. Karena berkaitan dengan uang kan agak sedikit litik ya, uang melulu. Padahal uang itu, mamon itu untuk memperlebar kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bersemangatlah untuk memberi. Ya lanjut. Ada lagi yang mau bersaksi? Ya, 1 bulan pasti banyak kemenangan yang sudah kita lewati. Ada? Mari. Aku deh boleh. Oke, silahkan. Shalom. Saya mau tanya nih yang ada di sini ya, pernah nggak dalam 1 bulan atau 2 bulan itu beruntun keluarganya meninggal? Ada yang pernah? Nah saya juga bingung ya, di awal tahun ini saya mau bilang kira-kira ada 4 ya. Pertama itu yang meninggal itu Kak Markus, dia itu suaminya sepupu saya. Terus nggak sampai sebulan ya kemarin sepupu saya itu yang suaminya meninggal, papanya meninggal. Nah papanya itu adalah kakaknya papa saya. Nah Januari ya lalu sebelum om saya meninggal lagi setelah kamar kursi ini sepupu saya punya suami meninggal menyusul suaminya ponakan saya. Jadi udah bertiga ya. Nah, saya juga kemarin sempat menghadiri kremasi daripada mantan ya. Saya udah lama berpisah sama mantan mertua saya. Jadi dalam 2 bulan ini yang harusnya tuh masih Happy New Year gitu ya. Saya tuh jadinya berduka gitu sama saudara-saudara, nangis lah apa gitu ya. Di situ saya diingatkan Tuhan bahwasanya Din, lu siap nggak kalau misalnya aku panggil gitu.
karena dalam 1 bulan ini tuh aku melihat orang-orang yang istilahnya yang keluarga saya itu shock juga ya. Mereka tuh yang meninggal tuh mereka nggak sangka-sangka bisa meninggal, soalnya dalam Natalan kita ketemu ketawa-ketawa gitu ya. Sedangkan om saya tuh masih, kita ketemu berapa minggu tiba-tiba meninggal kakaknya papi itu. Jadi ketemu keluarga tiba-tiba dia udah meninggal aja gitu. Emang sih umurnya udah 90 kurang 3 ya. Tapi apa namanya? Ya dia pelayanan juga. Dia itu yang memenangkan jiwa-jiwa banyak, jiwa-jiwa sampai 100 lebih ya. Yang dan itu semua pemulung-pemulung dari Lapangan Banteng. Jadi yang merintis tuh papa saya sama kakaknya papi itu dari aku main keyboard sampai 5 tahun lah gitu ya. Setiap hari Rabu tuh dikasih makan, dikasih apa ya, kalau orang pemulung tuh ya dikasih duit lah, dikasih makanan kotak gitu. Itu aku hampir 5 tahun aku melayani gitu di rumah om aku itu yang senangnya itu kayak gitu karena dia terpanggil kali ya. Jadi rumahnya itu setiap hari Rabu tuh ya aku datang yang keyboard ya itu yang dipenuhi sama yang di Lapangan Banteng itu pemulung ya gitu. Jadi aku puji Tuhan lah ada basic pelayanan di situ. Nah di situ aku sampai saat ini masih takut mati terus terang aja. Soalnya emang aku orangnya penakut. Nah jadi aku ngingatin teman-teman semua ya bahwasanya misteri kematian itu benar-benar misteri. Yang kayak om aku yang 90 tahun tuh masih kuat, 2 kali dia stroke tapi dia masih kuat gitu. Masih jalan gitu ya. Tapi who knows gitu, tiba-tiba orang bisa meninggal. Kayak ponakan aku, kita nggak tahu masih ketemu si namanya Wempi sama kayak papa aku. Jadi ponakan aku punya suami, kita masih ketemu, masih ketawa-tawa. Tiba-tiba dia meninggal, emang dia stroke ya. Terus yang satu lagi Kak Markus, apalagi Kak Markus, soalnya suka bercanda orang Manado, tinggi besar kan dia orang Garuda, bercanda orang Manado sebenarnya tiba-tiba meninggal. Jadi who knows gitu ya. Jadi aku juga mau mengingatkan teman-teman ya, seperti apa sih persiapan yang harus kita siapkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lalai baca Alkitab, malas berdoa, malas. Jadi ya itu aja ya. Kita sama-sama mengingatkan bahwa kalau aku bisa datang ke sini, aku bisa terus joget-joget sama ibu di situ, semua karena Tuhan. Tuhan masih pelihara komitmen aku untuk tiap bulan ikut di sini. Karena aku berutang budi sama Ko Alex ya, waktu anak saya meninggal kecelakaan, itu Ko Alex sama istri datang ya masalah sama anak. Pokoknya itu nggak bakal aku lupa gitu jasanya Ko Alex itu menghibur aku di saat aku terpuruk, anak aku meninggal kecelakaan, ditabrak sampai meninggal ya, sampai mati. Tapi Ko Alex tetap setia datang walaupun itu COVID berat, dia tetap datang sama istrinya. Jadi aku sangat mengagumi pelayanan Ko Alex. Dina mau jangan setia sama Ko Alex datang ke sini. Puji Tuhan. Itulah gembala Ibu Dina. Iya. Gembala doa puasa sama Ibu Gembala. Iya. Dia kan gembala. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Bagian gembala ya membebat luka dombanya, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Baik, kita diingatkan ya sama Ibu Dina supaya kita selalu siap sedia ya. Karena waktunya nggak pernah ada yang tahu ya. Tidak ada penyampaian sebelumnya, tidak ada woro-woro sebelumnya dari Tuhan. Kalau mau panggil kita, saya mau sedikit ya sampaikan. Ada di bulan Januari kemarin, ya Januari, teman saya meninggal, suaminya. Dia sampai sedikit shock. Kenapa? Karena masih duduk sama-sama di malam hari, kemudian tiba-tiba suaminya agak kurang enak gitu kan. Terus dia bilang sama suaminya, kalau kamu kurang enak jangan duduk, berbaring aja katanya. Oh iya saya enak kok, duduk gini aja katanya gitu. Oke, akhirnya dia tinggal, dia masuk ke toilet, dia pergi ke toilet, habis itu dia keluar, dia kembali lagi, masih duduk nih. Terus dia bilang, udah dibilangin nih Auban, ngerti kan Auban gitu kan, udah dibilangin kalau lagi nggak enak tiduran, tetap duduk gitu kan, tetap duduk aja. Terus tapi dia bilang gini, tapi saat itu saya lihat suami saya kan udah umur tuh, kerutannya udah banyak. Saya lihat mulus banget wajahnya, ganteng juga ternyata suamiku. Dia sadar suaminya ganteng katanya. Ditepuk-tepukin saudara, udah nggak ada. Makanya gitu shock banget. Dan dia berkata benarnya kita harus sangat mempersiapkan diri.
karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Haleluya. Sebab itu ada hari-hari yang Tuhan berikan atas kehidupan kita nih. Kalau ditambahin 1 tahun usia, Tuhan gak iseng nambahin kita, ya kan? Tuhan bilang, aku kasih waktu kamu 1 tahun memperpanjang hidupmu. Perbaiki dong, jangan udah 20 kalender turun naik, kamu tetap begitu-begitu aja kata Tuhan, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan kesempatan hidup, ada maksud Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan. Makanya sering-sering datang doa puasa, sehingga kita punya mindset ini diubahkan Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Ada lagi yang mau bersaksi? Yang udah menang. Pasti banyaklah kemenangan. Saudaraku, kita tarik nafas saja, buang nafas itu anugerah. Itu kesaksian, itu kemurahan Tuhan. Bayangkan kalau kita mau beli pada zaman Covid, saudara tahu sendiri kan, untuk cari oksigen susahnya minta ampun, sudah mahal, carinya susah. Tapi kita hidup loh. Narik nafas enak banget, segar banget lagi di sini. Oke, ada yang mau bersaksi? Gak ada? Gak ada yang mau bersaksi? Dari keluarga lah. Pak, keluarga lah. Ada yang mau bersaksi? Pak. Keluarga lah, silakan. Ya. Halo semuanya. Tadi kesaksian terakhir bicara soal kematian ya. Siapa di sini yang pernah mengalami hampir mati? Ada? Berapa kali? 2 kali? Ada yang 3? Ada yang 4 ada? Kenapa saya nanya gitu? Karena saya hitung 8 kali saya diselamatkan Tuhan dalam kondisi hampir mati. Entah itu karena penyakit, entah itu karena kecelakaan, entah itu karena hal-hal yang kalau dibilang mistis gitu ya. Dari kecil, kenapa saya bisa ngitung 8 kali? Karena kebetulan tahun lalu ada buat khotbah, saya harus ngitung berapa. Saya mau ngitung kebaikan Tuhan itu berapa banyak sih yang saya terima gitu ya. Ternyata saya terima Tuhan. Kalau di firman Tuhan tuh 7 kali orang benar jatuh kan. Nah, saya udah lebih dari 7 Tuhan. Maksudnya apa nih gitu. Terus Tuhan hanya bilang, ya kamu harus melayani aku. Gitu. Nah, bersangkutan dengan perpuluhan ya. Dari dulu saya berusaha taat untuk perpuluhan gitu. Memang kalau kita jumlahnya kecil, 1 juta, 2 juta masih oke. Tapi kalau sudah bicara ratusan juta gitu, miliaran apalagi, nah itu kita diuji karakter kita, apakah kita sudah memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Nah, saya mau bicara bahwa memang kita harus memanfaatkan hidup ini untuk melayani Tuhan. Kapan lagi gitu? Saya terus terang berusaha menghindari melayani Tuhan tuh puluhan tahun saya menghindari. Tiap kali Tuhan nyuruh saya pelayanan, saya bilang Tuhan saya sibuk. Tapi kalau saya lagi butuh duit, saya sampai istilahnya nungging-nungging minta berkat gitu ya. Nah, di situ Tuhan berkali-kali negur saya, akhirnya ya mau nggak mau, bukan saya hanya bisa berserah penuh. Tuhan, ini aku, ini hidupku, aku melayanimu gitu. Nah, apapun pergumulan kita, apalagi menghadapi kematian gitu ya. Memang sampai sekarang saya juga masih takut, walaupun udah berkali-kali gitu ya. Siapa sih yang nggak? Apalagi kalau kita, anak saya masih kecil, saya masih punya beban pelayanan, saya masih punya pekerjaan, saya masih punya hutang atau apapun itu yang mengikat kita secara kedagingan, ya secara manusiawi itu kita takut, itu wajar. Tapi jangan sampai takut itu mencengkram kita gitu. Makanya kita harus fokuskan diri pada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan. Seringkali walaupun kita hamba Tuhan, seringkali kita juga merasa kering rohani ya. Kok saya walaupun khotbah atau soal pelayanan kok kayaknya ada yang kosong nih. Nah itu buru-buru deh doa puasa. Datang ke tempat sini. Doa puasa Esther, mau doa puasa, kalau bisa doa puasa Musa di 40 hari silakan lakukan. Kita hanya bisa berserah penuh pada Tuhan. Doa puasa itu mendekatkan diri kita mau mendekatkan diri hadapan Tuhan. Nah di situ kita bisa mengalami siraman rohani yang lebih lagi. Paling itu saja dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuh kalau ada apa-apa, recharge Pak di sini ya. Kita datang mencas kembali diri kita. Dan kesehatannya ada emang Pak. Kalau kita berpuasa 24 sampai 48 jam, ada zat namanya autopagi, di mana zat itu yang akan menyembuhkan
kita. Jadi tapi kita harus puasa 24 jam, minimal 24 jam sehingga saat itu bisa keluar. Dan ini pengetahuan ya, memang benar, ini benar. Dan nanti saat itu yang akan memakan semua sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Jadi ada gunanya kita doa puasa, pasti kita lebih sehat. Amin, amin. Jadi bulan depan datang lagi semuanya, lebih banyak lagi. Kasih teman, ada gunanya loh doa puasa gitu ya. Selain kita recharge, kita juga mendapatkan kesehatan. Dan hari ini, saat ini saya bilang sama Pak Yoga, selalu ada kesaksian, kamu nggak pernah bersaksi. Dan dia bilang, saya mau bernyanyi. Berikan tepuk tangan untuk dia. Ya, silakan Pak Yoga. Saya setiap minggu ada acara pelayanan ke daerah Serpong, Tangerang. Pada beberapa minggu lalu saya pergi ke sana naik kereta dan saat itu turun hujan. Lalu saya pesan Gojek. Kalau hujan kan susah ya. Yang sering pesan Gojek hampir tiap hari mungkin pasti akan merasakan pengalaman kalau dalam suasana hujan pasti akan sulit untuk mendapatkan Gojek. Sulit. Jadi saya pesan karena di acara itu 1,5 jam sebelumnya sudah harus kumpul para pelayan. 1,5 jam ya, bukan setengah jam. 1,5 jam semua sudah kumpul. Saya lihat waktunya jam 8 pagi. Saya harus di situ harus ada jam 8:30. Ini karena kita sudah terbiasa nggak boleh telat. Jadi para pelayan diajar untuk tepat waktu, latihan tepat waktu, kumpul tepat waktu. Jadi saya lihat jam 8 pagi. Wah, ini pesan Gojeknya susah. Pesan pertama nggak dapat, di cancel. Pesan kedua nggak dapat, tuh saya teringat ada dorongan dalam hati berdoa minta malaikat sorga panggil Gojek untuk datang menjemput saya. Ini penting sekali. Saya pesan, saya katakan dalam nama Yesus, malaikat sorga datang panggilkan saya Gojek karena sebentar lagi saya di waktunya terlambat. Begitu saya pesan, langsung dapat. Buru-buru saya WA dia, saya chat ini Gojek ini, Mas. Oke, jangan ini maksudnya pastikan supaya dia datang, karena kalau saya nggak chat kemungkinan dia juga rasa takutnya ini penumpangnya nggak jelas. Begitu dapat 3 menit saya langsung bilang langsung datang, hanya 3 menit langsung datang. Akhirnya saya tiba di tempat tujuan dengan tepat waktu, tidak telat. Jadi saya puji Tuhan. Saya tentu berdoa dengan iman, jangan ragu-ragu. Dalam nama Yesus, malaikat sorga kirimkan Gojek. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Saya ingin memuji Tuhan. Lagu ini lagu lama ya. Lagu ini yang tahu ya, apakah udah umur 30-50 tahun saya nggak tahu. Mungkin banyak yang antara kita yang tahu lagu ini. Yesus hidup. Udah tahu? Yesus hidup dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, sambung.
Pak Yoga, keren. Pak Yoga Indonesian Idol. Keren Pak Yoga. Pak Yoga lain kali kalau kita nyanyi dikasih begitu juga dong modif itunya, musiknya. Giliran Pak Yoga yang nyanyi musiknya kemana-mana sama dia dibikinnya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, masih ada waktu. Apakah mau isi pujian? Kita isi pujian boleh ya. Tapi pujian mungkin pria dan wanita aja atau grup ya. Oke? Grup sini sama grup sini aja. Ya, mari kita maju, kita memuji Tuhan. Grup sebelah kiri saya, 1, 2 row ini. Dan nanti grup sebelah kanan saya. Oke, mari kita maju ke depan. Ya, pujiannya silakan Pak Yoga. Lagu apa? Tolong disiapkan. Mari maju. Ayo, kita nyanyi bersama. Nanti yang di sebelah kanan, tolong disiapkan lagunya ya. Ya, silakan dia. Ayo di tengah. Di tengah. Silakan. Ayo di sebelah sana. Nama dia Yesus kasih jiwa. Oh, Yesus kekasih jiwaku katanya. Silakan. Ayo bisa. Ayo. Dina. Ayo Dina. Nyanyi dong. Jangan nanti dong. Nanti kan nanti. Cewek ya kelompok sana. Kelompok sana ya. Terima kasih untuk pujiannya. Oke, berikutnya di sebelah kanan saya, silahkan maju ke depan. Persembahkan pujian, lagunya udah ada. Pak Yoga yang tentuin atau gimana Pak? Silakan Pak Thomas. Katanya mau nyanyi Indonesia Raya. Lagunya 1, 2, 1 kasar. Lagu apa?
Yang satu-satu. Oh, yoga lagu 1, 2, 3. Ayo dong, yang tadi takut di sana, di sini semua. Yang ini takut di sini. Yang satu apa itu lagu satu? Lihat ada tesnya kan? Di mana tempat? Pak Berti rajanya. Iya, itu iya. Gimana boleh ke depannya satu? Satu. Siap ya. Joget. Semua ya. Puji Tuhan, luar biasa.
Biasa itu timnya Poltek paling oke tuh kalau goyangnya. Kali ini lagi nggak itu ya, lagi nggak fit. Oke, kita sudahi pertemuan ibadah ini. Ada pengumuman Pak. Buat bangsa juga. Bangsa semua dari Bapak Sida segala macam semua diborong ya. Borong. Bagi Pak. Oke, wah. Apanya? Kita mau menyelesaikan ibadah kita di hari yang kedua ini. Mari kita bersyafaat. Kita sepakat ya membawakan pokok-pokok doa kita ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bisa merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan melalui ibadah doa puasa Ester di bulan Februari ini Bapak 2026. Kami sangat bersyukur. Kami adalah orang-orang yang beruntung Tuhan pada bulan ini karena kami masih bisa Tuhan ada di doa puasa Ester ini mengalami kasih Tuhan, mengalami Tuhan penyertaan Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan melalui puji-pujian Tuhan dari hari pertama hari kedua ini Tuhan. Kami dapat merasakan Tuhan Yesus bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan yang kami rasakan pribadi lepas pribadi kami. Kami tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami pasti semua mengalami Tuhan secara pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada kami Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan, semua karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami serahkan Tuhan Gembala Senior kami Pastor Abraham Kondra Supit yang tidak bersama dengan kami di ruangan ini. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, bungkus tutup dengan kuasa darah anak domba Allah bersama dengan hamba-Mu Pastor Lepina Tuhan. Berkati mereka Tuhan dimanapun saat ini, apa mereka sudah ada di gunung atau masih ada di Jakarta, tetap mereka ada dalam tudung perlindungan Tuhan. Bungkus selalu dengan kuasa darah anak domba Allah. Perjalanan mereka juga menuju ke tempat ini tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan juga Pastor Monik sebagai wakil gembala yang sudah ada di Indonesia. Berkati kesehatannya, pelayanannya, berkati suami anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besar gembala kami, baik itu anak, menantu, cucu sampai ke cicitnya, semua akan dibungkus tutup dengan kuasa darah anak domba Allah. Begitu juga Tuhan Yesus, keluarga besar GBI Pipa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di setiap cabang-cabang yang ada Tuhan, ada beberapa cabang Tuhan, dari apartemen Robinson di pagi hari, di sore hari, dari Kelapa Gading Tuhan, Plaza Indonesia, Raden Saleh, Tanah Ijuan, Bogor, Ayun, Sentul Selatan, Karawaci, setiap Tuhan gembala-gembala lokal yang ada di setiap cabang-cabang, Tuhan Yesus pasti akan memberkati para pembina, koordinator Tuhan, semua juga yang ambil bagian melayani di setiap cabang-cabang GBI Pipa. Tuhan pasti akan memberikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah kepada semua keluarga besar GBI Pipa dimanapun berada malam hari ini. Semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga dimanapun jemaat GBI Pipa berada, ada dalam perlindungan Tuhan ya Bapak. Yang sedang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit pasti akan disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berdosa diberikan pengampunan. Bapak, semua kami jemaat doa puasa Ester ini Bapak, dari segala interdominasi gereja, semua Tuhan yang datang ke tempat ini, dari manapun mereka datang, dari nama gereja manapun mereka datang, kami tetap sama menyembah Tuhan yang sama. Diberkati setiap gembala-gembala sidang mereka, diberkati setiap pengurus-pengurus gereja yang ada, di setiap jemaat-Mu yang datang ke tempat ini Bapak. Setiap gereja-gereja mereka akan mengalami Tuhan, supaya setiap jemaat doa puasa Ester di bulan Februari ini akan menjadi berkat di setiap gereja-gereja yang mereka tempati ya Bapak. Terima kasih Bapak, kalau kami bisa berdoa untuk Jawa Barat ini Tuhan, diberkati Tuhan, terlebih Gunung Salak ini Tuhan, rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami mendengarkan kami bernyanyi memuji Tuhan, mereka pun akan dilawat dan
Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, anggota dewan, semua aparat keamanan Tuhan Yesus. Semua diberkati Tuhan sampai ke tingkat provinsi, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Telah Kau pilih mereka Tuhan menjadi pemimpin di bangsa ini. Biarlah mereka diberikan hikmat untuk memerintah di bangsa negara kami tercinta ini Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus perekonomian bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan seluruh sektor-sektor, yaitu penghasilan yang ada di Indonesia, dari bidang sektor pertanian, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, semua akan diberkati Tuhan, sehingga Indonesia akan dicukupkan segala perekonomian, tingkat ekonomi menengah sampai ke bawah, semua akan dapat merasakan sandang pangan Tuhan yang memuaskan Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini Tuhan harga-harga semakin naik Tuhan, akibat ada Tuhan Yesus Imlek dan juga Tuhan Hari Raya Idul Fitri, semua Tuhan harga-harga bisa melonjak naik, yang membuat Tuhan masyarakat yaitu menengah ke bawah Tuhan bisa mengalami Tuhan Yesus sulit untuk membeli sesuatu kebutuhan. Namun kami percaya Tuhan Yesus bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kami akan dapat melihat ya Bapa, bagaimana Tuhan supaya ada kestabilan Tuhan di bidang ekonomi ini Tuhan, supaya semua rakyat Tuhan yaitu dari tingkat menengah ke bawah bisa untuk membeli sandang pangan Tuhan, berkecukupan setiap hari Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Indonesia pasti semakin diberkati, masyarakat Indonesia akan mengalami Tuhan Yesus bagaimana Tuhan daya beli semakin menguat Tuhan di bangsa kami ini, supaya tidak ada yang kelaparan ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati negeri kami ini, memberkati seluruh negeri kami ini, masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Indonesia ada di mata Tuhan, ada di rencana Tuhan. Kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Inilah pokok-pokok doa kami malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa ada Tuhan hari ini, malam ini dalam keadaan sehat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa, haleluya. Kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bertemu besok jam 4 ya, untuk final dari doa puasa kita. Saudaraku yang terkasih, saya percaya dalam kita mengikuti doa puasa Ester pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi atas kehidupan kita ya. Gak mungkinlah kita ikut sekian lama kemudian kita gak berubah. Saya sangat-sangat percaya begitu banyak firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan itu mengubahkan cara kita berpikir, mengubahkan hati kita, sehingga apapun yang keluar dari kehidupan kita pasti sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Bulan depan kita datang menjadi pribadi yang telah diperbaharui Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan, katakan engkau pasti bisa. Pasti bisa. Ya kan? Pasti bisa. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Sepanjang kita mau berubah, Allah akan memberikan anugerahnya, memampukan kita melakukan apa yang kita tidak sanggup melakukan. Kita angkat pujian ini bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan mencoba apa yang kita bisa lakukan. Terus berusaha sampai benar-benar nama Tuhan semakin dipermuliakan atas kehidupan kita. Sampai benar-benar suatu saat, pada saat kita berada di manapun, orang akan bertanya, engkau berubah, engkau menjadi lain, kenapa bisa begitu? Dan engkau akan bersaksi, saya mengikuti doa puasa Ester, saya mendapatkan perubahan yang luar biasa. Cara berpikirku diubahkan, rohku semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan, dan akhirnya
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Abraham, Ishak yang Yakub akan kami terima Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Besok jam 4 pagi, jam 10 sudah istirahat. Kalau bisa di kamar jangan bisik-bisik jam 10 sudah.